Nah, kalau yang colocation, nah kalau colocation ini sebetulnya ISP hanya menyediakan tempat untuk server. Nah, jadi sebagai contoh Google Indonesia itu sebetulnya dia tidak punya server sendiri. Ya, Google Indonesia itu dia menyewa ruang dan mungkin juga servernya itu punya Telkom kalau tidak salah. Jadi kenapa? Bisa jadi lebih hemat. Dia tidak perlu membangun gedung sendiri, kemudian power, menyediakan listrik sendiri dan sebagainya ya. Jadi sewa dan ruang dan lain-lain, listrik dan sebagainya nyewa dari perusahaan lain. Nah, ini yang disebut dengan co-location. Jadi ada dua kata ya. Co itu apa ya? Kayak co-pilot. Nah, pilot ada, kemudian ada sama-sama pilot tapi yang saya itu cadangan. Boleh dikatakan cadangan atau duplikatnya. Ya. Jadi lokasinya diduplikat. Nah, jadi dia punya lebih dari satu tempat. Kayak Google kan dia punya banyak server ya, ada di Amerika, ada di tempat lain juga. Yang termasuk kalau di Indonesia, dia punya tapi tidak membangun gedung sendiri. Beda kalau AliExpress, kalau pernah dengar Alibaba ya, Alibaba.com itu, dia punya data center sendiri di Indonesia. Jadi membangun gedung, membangun data center sendiri, tapi kemudian disewakan. Nah, kalau Google juga sama. Dia tidak punya gedung sendiri tapi ya, dia menyewa tempat dan perangkat yang lainnya dari ISP Telkom misalnya. Nah, biasanya yang disediakan nanti atau istilahnya featuresnya itu berbeda. Kalau tadi ada prosesor, ada yang lain-lain. Kalau untuk yang colocation ini lebih kepada nanti daya listriknya berapa. Nah ini ya, ini misalnya. Jadi justru yang jadi indikator nanti mau membayar per bulan berapa itu salah satunya malah listriknya mau berapa watt. Nah ini ya, ini kalau di hosting yang lain tadi kan tidak ya, di dedicated server tidak ada itu berapa wattnya, itu urusannya ISP. Di VPS juga sama. Tapi kalau ini tidak, karena apa? Nanti listriknya itu ya termasuk hitungannya ada sendiri. Ya kalau pakai colocation. Nah, colocation itu lebih kepada nyewa tempat. Ya, jadi nyewa tempat tapi termasuk listriknya. Kayak orang kos-kosan itulah. Ya, kamu ngekos itu kan yo aslinya kan bayar listriknya juga gitu ya, bayar listriknya, kok ono asine taura, ada pumpnya juga tidak. Kalau ini yang dihitung nanti listriknya ya. Jadi kamu bisa meletakkan server kamu sendiri dititipkan di ISP, itu colocation. Yang disediakan oleh ISP hanya listriknya berapa, kecepatan internetnya berapa, atau data koneksi datanya berapa. Nah itu juga ya. Kemudian ISP juga menyediakan API public. Jadi mirip dengan dedicated server dan VPS itu ada API publiknya. Yang membedakan adalah ini daya listriknya ya. Kemudian yang kedua adalah kamu mau menyewa satu rak penuh atau sebagian dari rak itu saja. Nah ini nanti kalau kita masuk nanti bisa itu kita tampilkan ya. Jadi maksudnya rak mount itu apa? Ya, kalau kamu tahu rak server, sebenarnya di belakang saya itu ada itu. Nah, rak server ini di sini ada, itu ada ukurannya itu. Kalau kita dekati itu nanti ada lubang-lubang kotak-kotak putih ya. Nanti kita kalau kita dekati itu nanti saya carikan gambarnya di sini. Rak server. Itu nanti ada ukurannya ya. 1 U itu kurang lebih 5 cm ya, 2 inci. Nah seperti ini.
Jadi 1U itu cukup untuk ditempati sebuah server yang bentuknya rack mount ya. Jadi kalau yang bentuknya tipis-tipis seperti ini namanya rack mount. Rack mounted maksudnya, tulisannya rack mount. Oh ya, tadi saya kayaknya punya gambarnya itu di mana? Nah ini. Jadi karena ini 2U ini agak lebih tebal ya. Kalau yang 1U ini seukuran dengan switch yang di sini. Nah, ukuran switch ini. Jadi tebalnya hanya sekitar 5 cm. Jadi kamu hanya menyewa satu strip ini saja. Ya, tapi kalau agak lebar ini biasanya 2U. Nah, jadi bayangkan ini satu rak ini bisa beberapa server ini kan. Satu rak ini ada beberapa server. Kalau yang dedicated server hampir sama dengan tadi, tapi kamu menyewa satu ini saja, menyewa seret gitu ya, termasuk isinya ini kamu sewa. Tapi kalau dedicated servernya ini punyanya, kalau yang nyewa Google ya berarti punyanya Google sendiri. Yang membedakan colocation dengan dedicated adalah peralatan yang dipasang di sini itu punyanya yang nyewa. Misalnya kalau saya nyewa colocation, berarti saya menempatkan server saya di sini. Tapi kalau dedicated server, servernya punya ISP, semuanya punya ISP. Jadi saya tinggal pakai. Tapi kalau yang colocation itu saya nyewa tempat di rak ini, kan itu ya. Makanya dihitung listriknya berapa, kan itu ya. Nah, saya menempatkan 2 server ya. Harusnya listriknya bayarnya lebih banyak, AC-nya bayar lebih banyak kan itu ya. Termasuk nanti menyewa koneksi, kecepatannya berapa itu yang dihitung ya, yang membedakan itu. Jadi kalau dedicated server itu komputernya juga sungguhan, tetapi semuanya nyewa. Sedangkan co-location perangkatnya punya kita sendiri, kita letakkan atau kita titipkan atau dikoskan di ISP tadi. Itu ya yang membedakan. Kesamaannya dedicated server, VPS, colocation itu masing-masing punya IP publik maksudnya, yang langsung connect ke internet. Sedangkan kalau web hosting tidak, web hosting itu satu IP untuk banyak pelanggan, makanya lebih murah ya. Kalau kesamaan web hosting dengan yang lain-lain ya, web hosting dengan dedicated dengan VPS itu semua perangkat itu punya ISP. Bedanya dengan colocation itu perangkatnya punya penyewa, tapi tempatnya, listrik dan koneksi dan lain-lainnya itu punyanya ISP. Jadi kita menitipkan perangkat kita di ISP itu kalau yang co-location.